Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap ustazah saya, kakak saya, selaku guru saya di pondok pesantren. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Khairullah MAG selaku dosen pembimbing saya selama PPL. Saya haturkan beribu-ribu terima kasih. Sebelum saya mewawancarai narasumber, saya terlebih dahulu akan membacakan riwayat pendidikan dan prestasi beliau. Beliau merupakan lulusan sarjana pendidikan agama Islam di STAI Ana 2 Kuala Tungkal, Jambi, dan merupakan putri Jambi di Palang Merah, dan pernah mendapatkan penghargaan tingkat provinsi sebagai atlet pencaksilat, dan dari sanalah beliau mendapatkan beasiswa sampai jenjang S1. Beliau merupakan seorang aktivis di berbagai organisasi, salah satunya organisasi Salima, dan beliau pernah menjadi guru IT Al-Hikmah di Kuala Tungkal, dan beliau merupakan penyuluh agama, dan sekarang beliau melanjutkan jenjang pendidikannya di Pasca Sarjana IAIN Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menghadirkan narasumber saya, yakni Kak Istiqoroh Nurfala. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan satu tema yang berjudul yaitu menteladani akhlak istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan sikap akhlak istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya akan mengajukan satu pertanyaan ke Kak Isti. Apakah ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang akhlak istri Rasulullah SAW, Kak? Sebelum menjawab, terima kasih kepada Mbak Pasda memberikan waktunya sehingga bisa hadir di malam hari ini. Ya, di sini bukan narasumber ya, ibaratnya tuh kita bincang-bincang bersama lah untuk mengkaji daripada tema yang menarik ya. Kalau menurut Mbak Istiqoroh sendiri itu menarik sekali adalah akhlak daripada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut nanti kita teladani. Bahkan kita kan calon ibu, bahkan calon istri dan calon menantu bagi mertua kita. Bagaimana itu menjadikan semangat kita untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita jawab ada ayat Allah yang menerangkan ayat Allah yang menerangkan bahwa adab istri Rasulullah itu ada di surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah menerangkan dalam kitab suci Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna, yang artinya adalah berdiamlah diri kamu di rumah. Maksudnya apa? Itu adalah dikisahkan daripada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin dari urut pertama ya, dari Sayyidah Khadijatul Kubra, wanita suci, adalah istri Rasulullah SAW. Kebersamaan beliau yang menemani dakwah Rasulullah SAW itu patut kita teladani saat ini, karena beliau adalah salah satu wanita daripada istri Rasulullah yang sampai Allah menitip salam kepada beliau. Saking Masya Allahnya, beliau adalah janda sebenarnya, pernah dinikahi daripada laki-laki 2 orang. Tapi mengapa Khadijah itu dikatakan wanita suci? Nah, karena bukan suci dari keperawanan, tapi daripada akhlak pada Sayyidah Khadijatul Kubra. Itulah ini sehingga Allah aja menitipkan salam. Bayangkan seandainya kita dititipin salam oleh kekasih misalnya ataupun siapa, berarti sangat cintanya Allah itu kepada Sayyidah Khadijah kayak gitu. Nah, terus
Khadijah itu terkenalnya wafa. Wafa itu adalah wafanya itu habis-habisan untuk Rasulullah, habis-habisan dari apa namanya, dari hartanya, jiwanya, sehingga kalau diceritakan beliau bersama dengan Khadijah itu lebih kurang daripada 25 tahun bersama dengan Khadijah, dan sehingga tidak ada Rasulullah itu yang lain, maksudnya tidak ada wanita lain di hati Rasulullah selain Khadijah. Itu salah satu yang perlu kita teladani ya, bagi para ikhwan, para laki-laki yang setia kepada istrinya. Tapi bagaimana juga kita bisa nggak seperti Khadijah jika kita tidak ingin diduakan. Jadi bagaimana kita bisa meneladani Khadijah. Selain itu juga beliau adalah seorang yang sangat dermawan sekali daripada hartanya untuk Rasulullah. Bisa menenangkan Rasulullah daripada kejadian-kejadian dari sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ibaratnya zaman sekarang gini, ketika kita misalnya belum diangkat misalnya jadi presiden misalnya atau jadi bupati, bagaimana dia selama sebelum jadi ataupun sudah tetap mendukung suami gitu, nah, untuk di jalan Allah. Nah, dari sana juga Khadijah itulah salah satu istri yang meneruskan sampai ke sekarang juriyatnya yang hingga saat ini kita bisa melihat dari keturunan Rasulullah sampai yang ke-40 ya, yang sekarang ini lagi viral di televisi itu kan, seperti Kian Santang, itu salah satu juriyat dari Rasulullah SAW yang ke-40. Kita lihat saja, bukan kesolehannya yang kita lihat ya di juriyat dari Rasulullah, bukan kesolehannya, bukan kepintaran, tapi bagaimana darah yang mengalir pada diri mereka itu adalah keturunan Rasulullah yang harus kita muliakan, nasab yang begitu mulia. Jadi kita salah satu memuliakan daripada Rasulullah ya, kita harus mencintai orang-orang soleh. Semoga mudahan kita juga diberikan akhlak yang baik, dan cucu keturunan kita juga diberikan yang soleh dan soleh, amin. Amin ya Allah. Yang terpenting adalah yang kita petik pada istri pertama Rasulullah adalah Khadijatul Kubra, adalah kewafaannya, sehingga pernah dikatakan bahwa daripada istri Rasulullah kan ada 13. Setelah beliau wafat, ada 12 lagi wanita yang mendampingi Rasulullah. Tidak ada, bukan kita membedakan, tapi ini fakta dari kenyataan sejarah, dari kisah Sirah Nabawiyah mengatakan dalam kitab tersebut, 1:12 belum bisa menyamai kedudukan kedudukan Khadijatul Kubra dibandingkan istri-istri Rasulullah. Karena wafanya Khadijah habis-habisannya untuk Rasulullah, tidak ada pokoknya apapun demi Rasulullah, untuk Allah, demi kekasih Allah yaitu Rasulullah. Masih banyak lagi sebenarnya, cuman karena keterbatasan waktu ya, kita akan kasih yang kita ambil pelajaran lagi dari beberapa istri Rasulullah yang lainnya. Salah satunya adalah Aisyah. Setelah Khadijah itu kan ada istri Rasulullah, setelah wafat Khadijah itu ada Saudah. Saudah itu adalah wanita yang kalau dalam sejarah Sirah Nabawiyah itu mengatakan gemuk pendek gitu, nah, dan berumur. Tapi kenapa Rasulullah mau menikahi? Kan zaman sekarang gini, mau nikah ya bukan karena itunya, tapi bagaimana Rasulullah itu menikah tuh bukan karena nafsu atau syahwat, tapi itu adalah perintah Allah untuk di jalan dakwah. Yang tadinya Saudah suaminya meninggal begitu ya Mbak ya, jadi dinikahi, dan di situ juga kan waktu itu Fatimah itu kan masih kecil, dan Khadijatul Kubra udah wafat, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sangat membutuhkan bagaimana menjaga Fatimah ya, itu sosok ibu. Nah iya, salah satu bisa menjaga Fatimah begitu. Setelah itu 3 tahun kemudian Rasulullah mendapat istri yang yang muda ya gitu, yang salah satu yang gadis, yang perawan gitu kan, yang dikirimkan melewati gambar ya, diceritakan di dalam kitab tersebut tuh bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah istri yang pilihan Allah. Rasulullah bermimpi 3 kali, adalah tirainya dibuka adalah Aisyah. Masya Allah. Salah satu, karena juga salah satu istri yang sangat cerdas, lautan ilmu ya, kefakihannya, sehingga sampai waktu beliau juga udah wafat ya, itu diceritakan Aisyah itu jadi kunjungan para sahabat untuk bertanya tentang fikih, tentang agama Islam. Itu salah satu daripada Aisyah kecerdasannya, karena selama 9 tahun ya kurang lebih Aisyah itu bersama Rasulullah. Waktu kecil, umur sekitar 9 tahun beliau menikah bersama Rasulullah. Di sana itu selalu banyak wahyu turun,
daripada keberadaan bersama dengan Rasulullah, banyak sekali wahyu-wahyu turun, sehingga itu salah satu juga mendidik Aisyah untuk generasi bagaimana setelah wafat Rasulullah istrinya itu nanti berperan untuk penting melanjutkan dakwah kepada Rasulullah. Nah, mungkin pelajaran dari Aisyah adalah ketika kita misalnya kita bersuami nanti kelak, kita bagaimana melanjutkan apa sih misalnya dakwah yang suami kita, misalnya kayak gini cerita di televisi seperti UJ ya, Ustaz Jibril Al-Bukhari itu adalah seorang ulama, ketika beliau wafat istrinya melanjutkan dakwahnya. Nah, itu bisa kita ambil adalah pelajaran dari Aisyah. Kita contoh itu di kehidupan nyata seperti apa namanya daripada Siti Aisyah. Sebenarnya banyak sekali, itu salah satunya saja. Dilanjutkan lagi kepada istri beliau yang selanjutnya adalah Hafsah. Hafsah itu adalah putrinya Umar yang sampai singanya Allah ya sangat bisa menulis ya, dikisahkan bisa menulis, bisa baca tulis, sehingga sampailah Al-Qur'an saat ini adalah karena jasa-jasa daripada istri Rasulullah yang Hafsah. Nah, jadi ketika kita ingin bisa baca tulis, berarti kita mengikuti jejak Hafsah. Berarti Hafsah itu merupakan seorang kayak pakar keilmuannya tuh sampai sekarang kan. Iya, pakarnya. Merupakan seorang hafizah juga. Iya, hafizah. Sebenarnya istri Rasulullah itu semuanya baik ya, semuanya baik, pokoknya baik. Cuman dari keunggulan istri Rasulullah itu ada yang kita petik, kayak misal Sayyidah Hadijah adalah kewafaannya dari jiwa harta seluruhnya untuk Rasulullah, sedangkan Aisyah adalah kepakihannya dalam pakih ilmu, hadisnya begitu banyak, hafal hadis. Terus Saudah adalah bagaimana di keibuannya untuk merawat kelanjutan daripada Sayyidah Hadijah. Terus Hafsah itu sebenarnya juga ahli tahajud. Terus juga pandai membaca dan menulis Al-Quran. Salah satu istri yang pandai membaca dan menulis Al-Quran adalah Hafsah daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga teladan banyak sekali di Hafsah ya. Kejadian pernah dilakukan Hafsah waktu itu pernah hampir diceraikan daripada Rasulullah Hafsah, tapi karena berkat beliau selalu tahajud kepada Allah, ketika dia salah dia tidak pernah berargumentasi. Sekarang nih gini, kalau kita bertengkar nih sama suami, itu adu mulut. Jadi kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah dari sejarah Hafsah dan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita salah, kita ya dengerin apa kata suami, sehingga Allah tuh memaafkan kesalahan kita. Hafsah waktu itu adalah pernah mengompori para istri Rasulullah. Ini pokoknya Hafsah itu adalah pernah yang membuat Rasulullah kesal waktu itu saat itu, tapi karena Sayyidah Hafsah pernah salah gitu ya, mengaku dia berdiam diri tapi merenung, terus muhasabah, terus bertahajud kepada Allah, sampai Allah itu wahai Rasulullah, datangilah istrimu gitu, jangan ceraikan Hafsah, karena Hafsah itu orangnya yang mengakui kesalahannya, terus dia kembali kepada Allah dengan banyak tahajud. Nah, jadi diambil dari kisah ini adalah ketika kita salah kepada suami, bagaimana kita mengakui kesalahan kita pada suami gitu, Mbak. Nanti jika Mbak nanti menikah gitu kan, termasuk ya sama-sama kita jadi wanita. Amin. Ya belajar dari sana, kita mengakui kesalahan, terus mengakui kesalahan kepada Allah, terutama kepada Allah, pada suami, terus memperbaiki diri, akhirnya tidak diceraikan. Terus juga banyak lagi istri Rasulullah, sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang dari orang Yahudi itu, tapi dia seorang budak yang melahirkan anak ya, hanya satu-satunya dari istri yang 12 tadi, hanya satu yang melahirkan anak dari Mariatul Qibtiyah itu namanya Ibrahim, cuma tidak lama juga meninggal waktu kecil. Kenapa anak-anak Rasulullah tidak hidup? Karena itu salah satu, karena Nabi itu adalah Nabi penutup daripada akhir zaman, supaya tidak ada anggapan daripada orang-orang itu adalah kelanjutan Nabi, padahal tidak ada, karena Nabi adalah penutup, Nabi terakhir kita. Terus juga salah satu dari Ummu Salamah ya, istri Rasulullah. Ummu Salamah itu adalah pernah bersuami dengan Abu Salamah. Berarti seorang janda, Kak? Ya, betul. Seorang janda. Terus berperang dengan Rasulullah sehingga wafat.
Terus Ummu Salamah tuh bercerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menghilangkan kesedihanku nih, apa sehingga bisa mengikhlaskan suami berpulang kepada Allah. Terus kata Rasulullah, bacalah dengan doa, Allahumma Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ujirni fi musibati wa khulubni khairan minha. Jadi ketika kita membaca doa itu, ujian yang menimpa kita itu akan Allah gantikan dengan lebih baik. Pas waktu itu, masya Allah ya, waktu itu Ummu Salamah mengamalkan, Abu Salamah dipanggil Allah, yang dihadirkan adalah Rasulullah yang melamar beliau. Masya Allah, karena berkat doa itu. Nah, jadi yang kita ambil pelajaran dari Ummu Salamah adalah ketika kita diuji suatu kehilangan, misalnya kita diputuskan pacar atau ditinggalkan pacar misalnya, atau kita banyak disakiti orang, ya kita baca aja doa yang seperti diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah, yang dengan berbunyi dengan tadi Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ujirni fi musibati wa khulubni khairan minha. Sesuatu yang kepunyaan Allah akan kembali kepada Allah, jika kita ikhlas melepaskan maka Allah akan ganti dan lebih baik. Nah, kita itu sehingga dari doanya Ummu Salamah yang dihadirkan adalah Rasulullah yang subhanallah yang lebih baik lagi daripada yang Jadi sangka-sangka ya. Iya, doa disangka-sangka, kita. masya Allah. Masih banyak lagi sebenarnya daripada istri Rasulullah, yang mungkin kita sekilas itu saja karena juga berhubung dengan waktu. Mungkin di kesempatan lain kita akan bahas lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi gimana, atau Mungkin dicukupkan karena waktunya juga terbatas. Bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa sikap kita untuk meneladani akhlak istri-istri beliau, yaitu kita harus mempunyai sikap dermawan, terus harus bisa menjaga kehormatan kita, khususnya apabila suami tidak ada di rumah, terus melanjutkan estafet perjuangan dari suami kita, misalkan kalau kita misalkan ditinggalkan atau enggak, kita berjuang bersama. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.